Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kali ini kami akan mempresentasikan materi dasar-dasar manajemen yaitu tentang kepemimpinan atau leadership dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Saya sebagai moderator dengan nama Muhammad Habibi dengan NIM D1A022169. Dan rekan saya Rahmatillah Hilfatona sebagai pemateri 1 dengan NIM D1A022178. Saya Samuel Sinaga dengan NIM D1A022171 sebagai pemateri kedua. Saya Rahmat Erlangga dengan NIM D1A022163 sebagai pemateri ketiga. Saya Sabda Nadila dengan NIM D1A022159 sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Rahmatillah Hilfatona. Saudara Rahmat, dipersilakan. Baik. Tolong. Next. Baiklah, saya Rahmatillah Hilfatona sebagai pemateri 1. Akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang kepemimpinan. Baiklah. Filosofi. Nilai seorang pemimpin atau leader bukanlah ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari pihak yang berada di bawah pengawasannya dan pengaruh yang dipancarkan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Next. Adapun definisi dari kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses yang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur kepemimpinan yaitu pertama adalah pemimpin atau atasan yang mempunyai wewenang untuk memimpin dan mendelegasikan tugas. Baiklah, yang keduanya adalah anggota atau bawahan, yaitu yang membantu pemimpin sesuai tugasnya. Ada pula yang ketiga, yaitu misi atau tujuan target yang direalisasikan sesuai landasan budaya atau filosofi organisasi. Next. Ada pula gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu ada yang democratic leadership, ada pula yang parliamentary leadership, ada pula autocratic leadership, dan free reign leadership. Next. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang dimana segala kegiatan yang dilakukan diputuskan oleh pemimpin semata tanpa melibatkan karyawan. Wewenangnya mutlak, terpusat pada atasan. Keputusan dan kebijakan dibuat oleh pemimpin tanpa konsultasi dengan karyawan. Komunikasi terlangsung satu arah. Pengawasan dilakukan secara ketat, lebih banyak kritik daripada pujian. Pemimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi yang sempurna. Baiklah, sekian dari saya pemateri pertama. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh rekan kita, Jos Agustino. Pada Jos, dipersilakan. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai kepemimpinan demokratis. Yang dimana kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa ciri-ciri kepemimpinan demokratis. Yang pertama, pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Yang kedua, keputusan dan kebijakan dibuat secara bersama antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, komunikasi berlangsung antara dua arah. Yang keempat, bawahan diberikan kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran. Yang kelima, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Dan yang terakhir, pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Next. Selanjutnya, kepemimpinan bebas kendali atau yang disebut dengan free reign leadership, yakni gaya kepemimpinan yang percaya pada subversi minimal dan menyerahkan sebagian keputusan kepada bawahan. Ciri-cirinya yaitu, satu, menyerahkan sebagian besar keputusan pada bawahan. Yang kedua, pengawasan kepada bawahan sangat minimal. Yang ketiga, prakarsa selalu datang dari bawahan. Yang keempat, kepentingan pribadi lebih utama daripada kelompok. Yang kelima, hampir tidak ada pengarahan dari atasan. Dan yang terakhir, pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. Next.
Selanjutnya gaya kepemimpinan. Terdapat 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya memaksa atau yang dikenal dengan autokritik otoriter, yang dimana pemimpin mengambil keputusan, anggota harus menaatinya. Selanjutnya, untuk anggota baru, tidak disiplin, prestasinya akan menurun. Selanjutnya, untuk memulai usaha baru, usaha dalam kondisi kritis. Yang kedua, gaya terpimpin atau demokratik konsultif, meliputi pemimpin dan anggota bersama-sama membuat pemecahan masalah. Anggota mengungkapkan gagasan, pemimpin mengarahkan. Dan yang ketiga, ada bebas atau free range partisipatif, meliputi anggota diberi kebebasan mengembangkan kreasinya. Untuk anggota berketerampilan tinggi, cerdas, dan bermotivasi tinggi. Next. Selanjutnya pemateri ketiga akan disampaikan oleh rekan kita Rahmat Dewi Erlangga. Rahmat Dewi Erlangga, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori duo kontinum. Yang dimana kemauan manusia, A, kemauan berkuasa atau need of power, yang B, kemauan berkawan atau need of affiliation, yang C, kemauan berprestasi atau need of achievement. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan situasional atau fleksibel, berubah karena waktu, adaptif terhadap lingkungan. Next. Adapun arah komunikasi dan gaya kepemimpinan yaitu satu, gaya otoriter, yang dimana A itu pimpinan, dan yang kedua gaya demokratis, yang dimana lingkaran berwarna kuning itu bawahan, gaya bebas kendali, yang dimana garis itu adalah arah hubungan. Next. Berikut ini adalah jenjang kepemimpinan dan prinsip kuncinya. Next. Berikut adalah wewenang dan kekuasaan atau power. Wewenang digunakan untuk mengarahkan dan menerangkan peranan atau tanggung jawab seseorang. Jenis-jenis wewenang yaitu satu, wewenang struktural karena jabatan dalam organisasi. Dua, wewenang kearifan atau karismatik, yaitu karena memiliki sikap dan perilaku positif, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, wewenang moral karena memiliki integritas, bermoral baik, berada di tengah anggota terutama saat ada masalah. Next. Yang keempat, wewenang reputasi, yaitu karena prestasi masa lalu. Dan yang terakhir, yaitu wewenang jasmania, karena bentuk atau penampilan fisik seseorang baik yang nyata maupun kesan yang terpantul darinya. Itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita Sabda Nadila. Kepada Sabda Nadila dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki seorang pemimpin, maka semakin baik. Pemimpin yang baik menggunakan kewenangan secara cerdas dan peka sehingga menjadi sangat berwenang tanpa sewenang-wenang. Menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah, tetapi justru kewajiban memberi teladan kualitas sehingga orang lain bisa menerima perintahnya tanpa merasa direndahkan. Selanjutnya, kepemimpinan adalah tindakan dan kedudukan. Next. Berikut cara memotivasi bawahan. Satu, tegurlah tapi jangan kasar. Yang kedua, pekalah terhadap manusia. Yang ketiga, bijaksana terhadap hal-hal sensitif di bawah ini. Jangan remehkan seorang bawahan, jangan kritik bawahan di depan orang lain. Sekali-kali beri perhatian penuh bawahan dan jangan mementingkan diri sendiri dan bawahan berpikir demikian. Next. Berikutnya, jangan memunculkan anak emas. Selalu berusahalah mengembangkan bawahan, mengertilah hal-hal kecil namun sangat menyentuh bawahan, jangan membanggakan diri di hadapan bawahan, jangan racuni iklim kerja yang sudah baik karena adanya seorang bawahan yang kurang berprestasi, dan jangan terombang-ambing dalam mengambil keputusan. Next. Berikutnya ada kemampuan seorang pemimpin. Pemimpin mampu menganalisa masalah dan menarik kesimpulan. Pemimpin mampu menyusun, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang yang tepat. Dan pemimpin mampu mengorganisasikan pekerjaan. Next. Berikutnya ada karakteristik pribadi pemimpin. Satu, memiliki kecerdasan cukup tinggi. Dua, memiliki kecakapan berkomunikasi.
3. Memiliki kecakapan mendidik. 4. Emosi terkendali. 5. Memiliki motivasi berprestasi. 6. Memiliki kepercayaan diri. Dan 7. Memiliki ambisi. Baiklah, saya akan menuliskan ini, yaitu prinsip-prinsip yang harus dihindari seorang pemimpin atau aib, aku, iri, dengki, dan sirik. Apakah saya bisa menerima kritikan? Apakah saya terlalu suka mencela orang lain? Jika terjadi ketidakberesan, apakah saya menyalahkan semua orang kecuali saya? Apakah saya berprasangka buruk? Jika iya, Anda berarti keras kepala. Itu adalah contoh-contoh seorang pemimpin yang ais, yang salah. Bagaimana untuk mengurangi kepala yang kerusakan? Misalnya, yaitu dengan cara yang pertama, pemimpin yang efektif, yaitu membuat keputusan, pengarah, motivator, dan inspirator. Tipe umum kepemimpinan yaitu harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan tepat, decision making. Yang kedua yaitu harus berani menerima risiko sendiri. Yang ketiga harus berani menerima tanggung jawab sendiri. Ingat, tanggung jawab sama sekali tidak boleh didelegasikan ke bawah. Selanjutnya, kita perlu sering keliru memahami kepemimpinan dengan kedudukan pangkat dan jabatan. Padahal kepemimpinan adalah mengenai diri kita sendiri. Setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin. Esensi tertinggi dari kepemimpinan adalah mencapai hidup yang damai dan bahagia. Kepemimpinan sebenarnya adalah sedikit menikmati hidup. Seorang pemimpin adalah seorang yang pertama yaitu orang yang tahu jalan, orang yang menunjukkan jalan, dan pergi berjalan. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.